Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati. Seperti yang kita tahu, konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang berawal pada 18 Februari 2001 dan berlangsung selama sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi termasuk di ibu kota Palangkaraya. Konflik Sampit terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura, Jawa Timur. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Sebelum konflik Sampit tahun 2001, beberapa insiden sebelumnya juga pernah terjadi antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Awalnya, penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930. Mereka datang di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Persaingan suku pun mulai datang. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita dan versi yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa konflik Sampit ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Namun rumor lain mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di Desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktek ritual pemburuan kepala disebut ngayau, meskipun praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20. Hal ini membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi pun sempat menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan.
Namun, kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun 2001. Bagaimana sih kerusuhan yang kelihatannya kecil di desa-desa pedalaman bisa memicu konflik yang sedemikian masif? Konflik antar etnis di Sampit berkaitan dengan persoalan sosial ekonomi lokal. Namun, kericuhan itu bukan penyebab tunggal. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan naiknya sentimen anti Madura untuk tujuan-tujuan politis. Diketahui, ada 2 pejabat pemerintahan lokal yang berusaha menggagalkan proses pelantikan pejabat eselon yang akan mengisi struktur baru pemerintahan daerah Kota Waringin Timur dan melengsarkan bupatinya. 2 pejabat itu adalah Fedlik Aser yang sehari-harinya bekerja di Bapeda dan seorang lagi bernama Louis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik beragama Islam. Fedlik dan Louis mengaku telah merencanakan kerusuhan itu. Sebelum melakukan penyerangan pada dini hari tanggal 18 Februari, warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali mengadakan pertemuan. Dia juga menyiapkan 15 juta rupiah untuk membayar provokator. Bahkan menurut keterangan dari Kepala Koordinator Reserse Polri saat itu, Irjen Pol Enkesman Hilep, sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat mengadakan upacara adat untuk menyerang suku Madura. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Sampit ini adalah dengan melakukan mediasi, yaitu menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penengah yang terdiri dari tokoh-tokoh kredibel dari pemerintah. Tokoh-tokoh ini diberi kewenangan untuk menemukan kesepakatan dari pihak yang bertikai sampai ke titik rekonsiliasi yang memungkinkan menata mereka kembali ke keharmonisan sosial. Bukti perdamaian antara suku Dayak dan Madura bisa dilihat dari bundaran utama kota Sampit, di mana bundaran inilah yang menjadi lambang perdamaian setelah terjadinya tragedi Sampit berdarah. Tepat di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Pangkalan Bun, kilometer 3,5, berdiri sebuah tugu unik yang biasa disebut sebagai Tugu Perdamaian Dayak dan Madura. Jika dilihat dari jauh, tugu atau monumen perdamaian Dayak Madura ini berbentuk seperti cawan atau kendi khas suku Dayak. Desain tugunya sangat megah, besar, dan juga menjulang tinggi. Kesimpulannya, jangan mudah terpancing karena berbeda suku, agama, maupun ras ya guys. Prasangka akan membuat kita jadi jauh dari rasa damai. Tak taunya ada sengkuni di belakang konflik yang memang sengaja menciptakan keributan dan memanfaatkannya. Yuk kita bersatu dan merawat perbedaan agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan yang lain. Salam damai dan sejahtera selalu.